Hai guys, kami kembali hadir membawakan informasi terbaru yang unik seputar teknologi yang pastinya akan membantu menambah wawasan pengetahuan kita semua. Guys, investasi 15 triliun rupiah, Presiden Jokowi resmikan pabrik baterai EV di Karawang. Indonesia resmi akan memiliki sebuah pabrik baterai EV (Electric Vehicle) atau kendaraan listrik di Karawang, Jawa Barat. Dengan didirikannya pabrik ini akan menjadi pabrik baterai mobil listrik pertama di Indonesia dan yang terbesar di Asia Tenggara. Dalam hal ini, pada Rabu, tanggal 15 September tahun 2021 kemarin di lokasi tersebut, Presiden Joko Widodo sendiri yang memimpin peresmiannya dengan ditandai acara peletakan batu pertama sebagai tanda resmi pembangunan pabrik ini. Dalam seremonial itu, selain dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investor Indonesia, seremonial ini juga dihadiri Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Luhut Binsar Panjaitan, Hong Woo-pyong yang merupakan CEO Battery Cell Joint Venture dan Yang Takli yang merupakan Head of Asia Pacific Headquarters Hyundai Motor Company. Presiden mengatakan, total nilai investasi sebesar 1,1 miliar dolar atau sekitar 15 triliun rupiah digelontorkan oleh konsorsium Hyundai, yakni Hyundai Motor Company, Kia Corporation, Hyundai Mobis, dan LG Energy Solution. Perusahaan-perusahaan itu bekerja sama dengan PT Indonesia Battery Corporation atau PT Industri Baterai Indonesia. Dana ini digunakan untuk membangun pabrik sel baterai di Karawang, dengan kepemilikan saham masing-masing 50%. Menurut Presiden Joko Widodo, pembangunan ini merupakan bukti keseriusan pemerintah dalam hilirisasi industri dan menjadi pertanda untuk mengubah struktur ekonomi yang selama ini berbasis pada komoditas bahan mentah menjadi industrial. Dan Presiden sendiri meyakini dalam 3-4 tahun ke depan, Indonesia akan bisa menjadi pemasok produk-produk barang jadi yang berbasis nikel, misalnya baterai litium dan baterai listrik. Hal ini dikarenakan Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga mengatakan dan meyakini dalam pengembangan industri baterai EV ini, akan meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai negara tujuan investasi dan industri produk yang menggunakan baterai ini. Misalnya mobil listrik, motor listrik dan kendaraan lainnya yang menggunakan baterai ini. Sementara itu, sebagai bukti dukungannya terhadap proyek ini, Presiden akan terus menggulirkan reformasi struktural untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan perizinan bagi pelaku usaha dan investor untuk mengembangkan usahanya di Indonesia. Di samping itu, Bahlil Lahadalia yang merupakan Menteri Investor Indonesia merangkap Menteri Kepala BPKM, Badan Koordinasi Penanaman Modal, mengatakan pabrik baterai kendaraan listrik ini akan memprioritaskan lapangan pekerjaan bagi pekerja lokal sesuai perjanjian dengan investor Korea Selatan itu. Karawang sendiri dipilih sebagai lokasi pabrik dikarenakan dekat dengan Jakarta. Tidak hanya itu, di lokasi ini juga terdapat jaringan transportasi yang lengkap, termasuk jalan bebas hambatan, bandara dan pelabuhan. Pabrik tersebut akan dibangun di lahan seluas 300.000 meter. Nantinya, pabrik itu diperkirakan akan memenuhi kebutuhan baterai untuk lebih dari 150.000 kendaraan listrik berbasis baterai per tahunnya. Dan juga,
Fasilitas baru ini diperkirakan akan memproduksi 10 juta GWh sel baterai lithium-ion dan NCMA. Selain itu, baterai yang diproduksi oleh pabrik ini nantinya akan membantu Hyundai dan Kia memproduksi kendaraan listrik dengan memasok sel baterai yang dioptimalkan dua model BEV dengan platform EGMP Electric Global Modular Platform Hyundai. Untuk pembangunannya sendiri, pabrik ini dijadwalkan akan dimulai pada kuartal keempat tahun 2021 dan diperkirakan akan rampung pada semester pertama tahun 2023. Diharapkan, produksi massal sel baterai di fasilitas baru ini akan dimulai pada semester pertama tahun 2024. Oleh karena itu, kami akan terus memberikan informasi perkembangannya. Jadi jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan informasi terbarunya. Bagaimana guys? Menarik bukan? Jangan lupa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video menarik lainnya.